Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua puasanya? Alhamdulillah Alhamdulillah baik lancar. Pak. Lancar, Pak. Jadi di pertemuan mata pelajaran kali ini, materinya kan sudah kemarin tentang IoT. Jadi sekarang kita masuk di smart home, smart city, dan smart device. Sebelumnya itu saya mau absen dulu. Di sini ada beberapa orang, ada 7 orang yang sudah ikut berpartisipasi. Yang dimana ada Ismira Amusa Putri, Karmila, Ismi Afni, Irma Mawarni, Karmila 2, Marwan Kamarudin, dan Mufliha Qanita. Selanjutnya saya share materinya untuk kita bahas. Pak, sudah. Yang lain bagaimana? Sudah, Pak. Oke, jadi di pertemuan kali ini, di sini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, yang dimana mencakup itu smart home, smart city, dan smart device. Ada pertanyaan pemantik. Kan di sini sudah Ki belajar tentang IoT. Jadi yang saya mau tanyakan itu, seberapa sering Ki menggunakan perangkat pintar dalam sehari-hari, dan bagaimana dampaknya terhadap aktivitas Anda? Mungkin ada yang bisa menjawab, salah satu dari peserta atau adik-adik sekalian. Coba satu orang. Saya Pak, Ya, silahkan. Marwan. seberapa sering saya menggunakan perangkat pintar dalam sehari itu hampir setiap menit saya menggunakannya, kecuali tidur. Coba kasih tahu apa perangkat yang biasa digunakan. Smartphone Pak. Smartphone. Baik. Yang lain bagaimana? Apakah ada? Sama, Pak. Sama, Pak. Smartphone ya, yang lainnya. Tidak ada yang pakai smartwatch atau apa yang biasa dipakai untuk lari? Jarang, Pak, smartwatch. Tidak terlalu bagaimana sekali. Oh, oke. Sini adapun pengertian dari smart home sendiri. Smart home merupakan teknologi jaringan komputer yang berkembang pesat, yang dimana menciptakan solusi inovatif seperti smart home, smart city, dan smart device. Smart home sendiri merupakan salah satu konsep yang terus dikembangkan agar dapat dipergunakan dan mempermudah kehidupan manusia. Secara umum, pengertian smart home adalah sebuah perangkat teknologi jaringan elektronik yang terintegrasi antara perangkat elektronik dan peralatan-peralatan rumah tangga lainnya. Saya mau tanya juga di sini lagi, ada yang di rumahnya sudah pakai smart home, penerapan smart home? Tidak. Tidak ada. Masa tidak ada? Siapa tadi? Coba. Lampu otomatis, Pak, yang pakai remote. Ya. Itu salah satu contoh penerapan smart home di rumah. Jadi adapun kelebihan-kelebihan dari smartphone. Yang pertama itu pemakaian energi lebih hemat dan terkontrol, yang dimana akan lebih mudah mengontrol penggunaan energi untuk menjalankan perangkat elektronik di rumah. Yang kedua, meningkatkan sistem keamanan rumah, yang dimana teknologi sensor yang disematkan pada smart door lock atau smart kamera CCTV yang dipasang di luar rumah bisa diandalkan untuk mendeteksi gangguan keamanan rumah. Yang ketiga, pekerjaan rumah jadi lebih mudah dan efisien. Seperti contoh yang sebelumnya tadi, dapat membantu kita untuk menyalakan lampu yang ada di rumah jika kita sedang berada di luar. Anda bisa mempercayakan smart vacuum cleaner untuk membersihkan lantai seisi rumah dan dengan dijadwalkan sesuai lewat aplikasi. Yang keempat, kualitas hidup semakin meningkat, yang dimana kualitas hidup dipastikan akan meningkat seiring dengan kemudahan dalam beraktivitas di dalam rumah. Selanjutnya, adapun kekurangan dari smart home itu sendiri. Yang pertama, tidak seluruhnya perangkat pintar itu atau smart home itu kompatibel, yang dimana beberapa perangkat pintar terkadang membutuhkan tenaga ahli untuk memproses instalasinya agar dapat digunakan secara optimal. Yang kedua, dalam pemanfaatan smart home sendiri ini menggunakan biaya pemasangan yang relatif mahal, dan alat-alat yang digunakan juga itu sangat mahal, yang dimana harga setiap produk yang digunakan dalam setiap smart home cenderung pricey atau harganya sangat mahal.
Yang ketiga, resiko kegagalan teknis pada perangkat. Perangkat apapun berbasis teknologi memiliki potensi alami kerusakan fisik maupun sistem apabila tidak di-maintain dengan baik dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya, di sini smart city. Adapun smart city ini atau kota pintar adalah konsep pengembangan teknologi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIC untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kualitas hidup produknya. Smart city mengintegrasikan berbagai sistem seperti transportasi, energi, keamanan, dan layanan publik untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan efisien. Jadi salah satu contoh penerapan smart city itu yang dimana setiap pengurusan berkas sudah tidak ada lagi yang dibilang fotokopi, seperti fotokopi KTP, fotokopi KK. Salah satu contoh yang paling umum di negara kita itu ya itu seperti itu, fotokopi KK, KTP yang harusnya sudah tidak perlu lagi ada seperti itu karena sudah ada yang dibilang aplikasi IKD kalau tidak salah. Selanjutnya, ciri-ciri dari smart city sendiri, pemanfaatan teknologi digital menggunakan Internet of Things, yang dimana Internet of Things ini sendiri sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, big data dan kecerdasan buatan atau AI untuk mengelola infrastruktur kota, efisiensi energi dan transportasi, sistem transportasi cerdas dan penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi dampak lingkungan. Peningkatan layanan publik, yang dimana menggunakan teknologi untuk memperbaiki pelayanan perintah seperti e-government, sistem pembayaran online, dan pengelolaan sampah berbasis sensor. Seperti yang dijelaskan tadi dari teman-teman kalian. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat, yang dimana masyarakat dapat memberikan masukan dan berpartisipasi dalam pengelolaan melalui aplikasi dan platform digital. Selanjutnya, keamanan dan pengelolaan data, yang dimana sistem keamanan kota yang berbasis teknologi seperti CCTV berbasis AI dan analitik data untuk pencegahan kejahatan. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang smart device itu sendiri. Yang dimana smart device ini atau perangkat pintar adalah perangkat elektronik yang memiliki kemampuan komputasi, konektivitas, dan otomatisasi untuk menjalankan fungsi tertentu secara lebih efisiensi dan interaktif. Smart device sendiri dapat dihubungkan dengan jaringan internet atau perangkat lain untuk memudahkan pengguna dalam berbagai aktivitas. Smart device sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu mobile device dan desktop device. Lagi di sini saya ingin bertanya, ada yang bisa kasih saya contoh dari smart device sendiri? Selanjutnya, dari aspek tadi terdapat smart device ini diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama itu mobile device, yang dimana terdiri dari smartphone, smartwatch, handheld console, PDA atau personal digital assistant, dan digital kamera. Saya kasih gambaran contoh sendiri. Smartphone itu ya Android yang biasa kalian gunakan seperti ini. Smartwatch itu jam tangan yang dimana kita dapat menghubungkan antara jam tangan tersebut ke HP kita. Handheld console sendiri itu seperti joystick yang biasa kita gunakan dalam bermain game. Selanjutnya PDA atau personal digital assistant itu seperti Google Assistant yang ada di rumah-rumah yang dimana dia bisa melakukan rekognisi suara yang dapat mengenali suara kita, cukup memberikan perintah menggunakan suara. Sedangkan digital kamera itu sendiri yang saat ini saya gunakan pada Zoom saat ini. Selanjutnya, adapun desktop device yang dimana itu sendiri laptop, smart TV, all-in-one PC, smart display, dan game konsol. Baik, selanjutnya di sini saya akan berikan tugas kelompok yang dimana kelompoknya ini sama seperti sebelumnya. Silahkan dikerjakan, saya kasih waktu 5 menit bisa kayaknya ini. Bagaimana? 5 menit bisa? Bisa, Pak. Oke, baik. Kami tunggu jawaban dari kelompok masing-masing. Silahkan diskusi dulu. Oke, sudah bagaimana? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya dari kelompok 2 yang akan membahas tentang Smart City, di mana anggota saya sendiri Carmila, dan rekan saya Carmila juga. Bisa dipanggil Carmila 1, Carmila 2. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pertanyaan tentang Smart City yang pertama.
dan kemudian nanti lainnya samarkan saya Karmil. Yang pertama itu jelaskan pengertian smart city dan bagaimana tentang konsep ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kota-kota modern. Pengertian smart city sendiri itu yaitu konsep kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk meningkatkan efisiensi pada layanan publik, berkelanjutan lingkungan, serta kualitas hidup masyarakat. Kemudian pendapat kelompok kami tentang konsep tersebut itu dalam kehidupan masyarakat di kota modern itu sangat berperan dalam meningkatkan kualitas hidup yang di kota-kota modern. Di sini saya akan memberikan salah satu contohnya itu seperti peningkatan yang sering kita lihat sehari-hari itu biasanya peningkatan keamanan dalam keselamatan. Biasanya itu dengan sistem CCTV yang berbasis AI, pemantauan polisi, digital, smart lighting, kemudian keamanan di kota bisa lebih terjaga karena adanya CCTV. Warga juga bisa melaporkan kejadian-kejadian kriminal dengan cepat tanpa harus ke kantor. Dengan adanya CCTV itu akan membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya dalam sehari-hari. Seperti itu, Pak. Kemudian selanjutnya nomor 2 akan dijelaskan sama rekan saya, Karmila. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami tentang soal nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan 3 indikator utama Smart City yang berfungsi membangun kota yang lebih efisien dan berkelanjutan. Nah, di sini hasil diskusi kami yaitu yang pertama, indikator yang pertama yaitu Smart Governance. Pemerintah berbasis teknologi untuk melayani publik yang cepat, transparan, dan efisien. Terus indikator kedua yaitu Smart Mobility. Smart Mobility sendiri yaitu sistem transportasi cerdas, sistem informasi cerdas dan terintegrasi untuk mengurangi kemacetan dan polusi yang ada di kota. Terus yang terakhir yaitu Smart Environment. Smart Environment sendiri yaitu pengelolaan lingkungan berbasis teknologi untuk menciptakan kota yang lebih bersih dan berkelanjutan. Baik, mungkin untuk kelompok 2 hanya itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, mungkin hasil diskusinya sangat bagus semua. Jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah menyelesaikan materi tentang Smart City, Smart Home, dan Smart Device. Jadi mungkin untuk pertemuan itu sampai sini saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.